Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Ya, teman-teman. Ini adalah beberapa hari menjelang akhir tahun 2022, teman-teman. Saya saat ini sedang dalam kondisi liburan, ya. Hari Kamis, hari Jumat, saya tidak bisa ngonten ya. Hari Kamis, hari Jumat saya nggak bisa ngonten dan hari ini saya usahakan saya bisa ngonten untuk teman-teman semuanya ya. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung lanjutkan ke bahasan. Ya, untuk hari Kamis, Jumat saya nggak bisa update karena sedang dalam perjalanan, di mana saya nggak memungkinkan untuk bikin konten ya teman-teman. Hari Kamis saja saya benar-benar nggak ada waktu, hanya lihat-lihat sekilas saja. Hari Jumat juga seperti itu teman-teman. Nah, mohon maaf sebelumnya apabila ada background suara yang ini saya udah terapkan filter ya teman-teman. Semoga filter yang saya terapkan ini sudah bisa mensuppress beberapa background noise seperti itu kira-kira. Oke, baik, yang pertama kita akan membahas dulu untuk IHSG-nya teman-teman. Kamis, Jumat, ternyata ya IHSG-nya hitungannya masih jalan di tempat ya. Hitungannya IHSG-nya masih jalan di tempat. Untuk resistan masih di 6826 ya. Di sini 6826. Sebentar ya teman-teman, 6826, dan untuk supportnya masih di 6755 ya. Mohon maaf pokoknya kalau ada keterbatasan saat ini karena saya juga tidak menggunakan komputer yang bisa saya pakai untuk bikin konten. Jadi untuk hari Kamis IHSG-nya memang testing 6826, namun demikian closingnya adalah doji atau butuh konfirmasi ya. Butuh konfirmasi, dan konfirmasinya atau jawabannya adalah hari Jumat. Ternyata IHSG-nya turun namun masih dalam rentang gerak yang sama. Baik, kita berikutnya adalah melihat saham penggerak indeks untuk hari Jumat ya. Kondisi dari saham-saham penggerak indeks untuk hari Jumat adalah seperti di gambar teman-teman. Kalau kita lihat sekilas, dominasinya adalah banyak saham yang warnanya merah ya. BCA BRI merah, kemudian Bank Mandiri, kemudian Astra, ada Unilever, BBRI, Adaro, ICBP masih merah semuanya. Yang menyumbang penurunan terdalam atau berat bagi IHSG adalah BRI 1,6, Astra Internasional 1,7, kemudian BNI, maksud saya Adaro ya, terus kemudian ada GoTo ya. GoTo masih menjadi pemberat dari indeks. Nah, terus kemudian kalau kita lihat dulu pergerakan sekilas dari mover index adalah seperti ini. Teman-teman, kita bisa ngelihat bahwa untuk mover index ini adalah BCA-nya masih cenderung turun ya. Support BCA itu ada di kisaran 84, kemudian di sekitar 8450, 84.400 dan 8350 ya. Kemudian untuk BRI juga masih turun retracement, support berikutnya ada support candle 4875, kemudian 4825. Nah, Bian teman-teman, Bian sendiri setelah kemarin retracement terus kemudian naik dan sekitar dari Kamis, Rabu, Kamis, Jumat itu konsolidasi di area resistannya ya. Kemudian untuk Bank Mandiri juga rentang geraknya masih sama, masih antara 38,2 retracement yaitu 10.250-an sampai di 61,8 retracement di 9765 teman-teman. Kemudian Telkom. Nah, Telkom ini cukup bagus secara pergerakan. Saya sudah memetakan beberapa saham, nanti bisa dilihat di bagian bawah, yaitu saham-saham yang secara pergerakannya masih bagus ya. Astra Internasional masih belum jelas. Kemudian TPIA ini termasuk saham yang secara pergerakan masih bagus ya. Ketika dia sampai di 50 retracement, dia bertahan dan saat ini dia bisa rebound dari 61,8 retracement. Terus kemudian Unilever rentang gerak masih sama, BNI cenderung
menuju support. Saat ini dia berada di supportnya di 61,8 retracement teman-teman ya. Kemudian kita bisa lihat Adaro juga akhirnya retracement. Nah, di sektor-sektor yang terkait batu bara saya lihat tadi secara umum banyak yang testing support untuk batu bara ya teman-teman. Jadi mungkin ini bisa menjadi perhatian untuk teman-teman. Nanti akan kita bahas harga batu bara sepertinya masih di kisaran 37 sampai 400-an ya teman-teman. SIPB saat ini sedang dalam retracement di 38,2 retracement. Kemudian yang lainnya sih secara umum pergerakannya rentangnya sama. Nah, kemudian ada yang bisa diperhatikan juga adalah MRT. Saat ini dia sudah dari penurunan yang beberapa hari yang lalu, 2 mingguan yang lalu, dia saat ini sudah naik dan sudah konsolidasi seperti itu, atau istilahnya pause sebentar setelah kenaikan, atau ini ya istilahnya consolidation after dia rebound dari dasar gitu. Untuk GoTo sendiri masih belum jelas ya teman-teman, masih di kisaran 86 sekian, masih belum jelas. Kemudian kita coba tengok United Tractor masih cukup oke. Ini dia ngebentuk higher low atau titik low yang terjadi dalam beberapa hari ini adalah lebih tinggi. Nah, kemudian untuk Kalbe Pharma ini hitungannya secara tren masih bagus, secara pergerakan masih bagus. Dalam tren naiknya ini koreksinya hanya sampai di 38,2 retracement, dan kemarin untuk Doji ya itu belum jelas, masih butuh konfirmasi besok. Kemudian untuk MDKA masih cenderung mencari support. Untuk Cepin seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa Cepin ini kalau keluar dari trend line yang saya bikin ini biasanya dia nggak pakai lama kembali lagi. Kalau historik dari Cepin itu kan seperti itu. Nyatanya kemarin juga ketika dia keluar dari ini, ini area support resistannya, dia akhirnya terkoreksi lagi. Kemudian yang lainnya saya pikir nggak ada, tapi nanti akan saya simpulkan beberapa saham yang mungkin bisa menjadi perhatian untuk teman-teman semuanya. Salah satunya BRPT, ini adalah konsolidasi yang cukup lama di dasar. Inco belum ada pergerakan, ADMR juga belum ada pergerakan. Itu adalah peta pergerakan dari saham-saham penggerak indeks. Oke, baik teman-teman, berikutnya kita update dulu untuk pergerakan komoditi ya, pergerakan komoditi. Yang pertama adalah crude oil. Ini dia ada melanjutkan reboundnya dari sebelumnya ya teman-teman, rebound dari sebelumnya. Ini adalah tren besar. Kita bisa juga gambarkan tren yang lebih kecil. Kalau dari tren yang lebih kecil memang dia ada ini ya, ada rebound ya. Coba kita gambarkan dari tren yang lebih kecil teman-teman. Dari sini, ini saya hapus dulu aja, kayaknya mengganggu ya. Nah, ini saya agak susah menggambarnya karena menggunakan laptop yang lebih kecil ya. Intinya pokoknya ini terjadi, sebentar ya teman-teman. Kalau diteruskan nih terjadi semacam, oke sebentar saya coba gambarkan dulu. Jadi intinya dia ada ngebentuk harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ini karena saya pakainya itu laptop dengan layar yang kecil, biasanya saya pakai yang 24 in kan. Jadi coba saya gambarkan dulu biar memberikan gambaran ke teman-teman lebih jelas. Nah, kira-kira begitu. Dari sini sendiri ada sebenarnya dia rebound ya di kisaran 75-an. Sekarang harganya adalah mendekati 80 ya untuk minyak. Natural gasnya masih terkoreksi. Untuk coal kisarannya masih di 400-an. Tapi sebenarnya untuk coal ini kita harus ngelihat juga dari kontrak futuresnya teman-teman. Kontrak futuresnya itu saat ini kisaran harganya adalah di 330 ya, 330. Jadi coal ini memang harganya turun. Memang kita bisa menggunakan patokan yang ini NCF, atau ini adalah coal futures price ya. Jadi ini untuk perhatian aja bahwa saham-saham yang terkait batu bara turun. Ini karena juga harga batu baranya cenderung turun. Kemudian terkait gold teman-teman. Terkait gold atau emas, ini kisarannya masih di 1800-an harganya ya. CPO masih di 3830-an. Untuk nikel permetalan masih cukup tinggi ya. Namun demikian harga metalannya kan juga belum kemana-mana ya. Metal nikel tin seperti itu.
Nah, kemudian penting juga untuk kita perhatikan adalah ini saya tambahkan ya untuk dolar, untuk bursa luar negeri. Ini Amerika ini udah rebound ya dari retracement-nya dia. Jadi ketika naik terkoreksi retracement sampai 38 rebound. Hitungannya sih cukup oke ya, enggak ada masalah untuk bursa ini. Jadi naik retracement. Nah, ini reboundnya ini adalah dari 38 retracement untuk Dow Jones. Untuk Nasdaq ini juga, kalau Nasdaq beda cerita ya, dia sampai 50 retracement balik arah, ini masih di kisaran dekat-dekat support, masih belum begitu jelas reboundnya. Kemudian untuk SP 500 kepentok di 61,8 retracement, 50 sekarang di 38 retracement ya, terkoreksi begitu. Kalau kita lihat kenaikan dia terus koreksinya, oke, itu adalah saat ini adalah kisarannya adalah di 50 retracement ya untuk SP 500. Untuk Hang Seng gimana kabarnya? Saya tinggal beberapa hari, hitungannya pergerakan tetap. Nikkei-nya aja yang beberapa hari kemarin turun, terus ini sudah mulai ada pelemahan turunnya, udah ada doji, itu butuh konfirmasi besok. Kemudian ini bursa Eropa retracement ya, ini updatean data saya yang lama. Ya teman-teman, jadi saya hapus dulu. Oke, untuk sorry teman-teman, saya benar-benar dalam keterbatasan bikin konten ini. Semoga tidak mengecewakan teman-teman semuanya ya. Nah, ini terkoreksinya di kisaran 23,6 retracement ya. Kemudian bursa Eropa, coba saya bersihkan dulu pergerakannya dia. Saat ini ya sama, dia rebound dari, kalau tadi 23,6 ini adalah dari 38,2 retracement. Itu adalah bursa luar negeri ya teman-teman. Nah, kita juga harus perhatikan juga untuk kondisi indeks. Nah, ini adalah DXY atau dolar indeks, di mana dolar indeks ini hitungannya sudah jauh turun dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi the power of dolar sendiri hitungannya kan udah nggak se-powerful yang kemarin. US 10 years bond, masalahnya ini sedikit ada rebound ya. US 10 years bond ada sedikit ada rebound. Saya belum cek data ya teman-teman, sepertinya ada kenaikan suku bunga juga. Kemudian ini adalah hal terkait commodity index, ini ada rebound. Kalau kita lihat tadi, sebenarnya yang rebound adalah harga minyak, kemudian permetalan begitu. Kemudian VIX atau indeks kecemasan pasarnya saat ini tidak ada perubahan pergerakan, atau boleh dibilang pergerakannya masih sama saat ini. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan. Berikutnya adalah untuk pergerakan sektor. Nah, ini kalau kita lihat sekilas, ini banyak banget ternyata. Banyak sektor yang turun ya teman-teman, banyak sektor-sektor saham yang turun. Maksud saya indeks saham yang turun. Nah, dari sini kita bisa ngelihat mana saja sih yang naik. Naik adalah indeks yang terkait properti teman-teman. Yang terkait properti. Memang sih beberapa properti, tadi sempat saya baca beberapa properti itu ada yang rebound. Tapi kalau kita urutkan seperti ini, ternyata yang rebound beberapa saya nggak kenal ya teman-teman. Beberapa yang saya lihat tadi untuk properti itu ada SMRA, APLN ya. SMRA, APLN, dan di sini yang mungkin saya kenal adalah LPKR. Yang lainnya mungkin saya belum, karena secara volume biasanya kalau nggak gede saya nggak ambil seperti itu. Terus kemudian untuk basic industry, ini secara umum yang saya masuk hanya BRPT. BRPT kebaca di saya teman-teman. Nah, mungkin nanti akan saya update juga untuk data yang lain, karena ini yang saya ambil biasanya yang secara volume cukup besar. Ya, BRPT di sini besar, BEPS ya boleh ya. Saya coba tambahkan deh. BEPS, BEPS ya, BRPT, kemudian ini juga cukup besar, ICL, ini ICL ya. ICL, oke. Kemudian untuk DBX atau papan pengembangan, kita lihat dulu, ini saya boleh dibilang hanya BEPS saja. Kemudian PEPINDO 25, BBYP ini kecil aja hitungannya, yang maksudnya pergerakannya sedikit tipis-tipis saja begitu. ISSI kita lihat ada, ini juga saham yang boleh dibilang saya nggak begitu akrab, jadi saya skip aja. Kemudian terkait energi,
Ruiz, PTRO. Nah, ini GTBO naik lagi ya teman-teman. Saya dulu sering trading itu, tapi kayaknya sekarang dia volumenya kecil. Coba kita lihat ya, GTBO, Garda 7 Buana. Nah, ini juga kalau dilihat teman-teman bisa lihat volumenya kan cuman seratusan ya, jadi kecil banget sudah parah. Bentuknya seperti itu. Oke, kita skip aja untuk pergerakan saham itu, kita skip aja. Kemudian setelah energi dari sini kita lihat Bian. Oh ya, Bian masih naik ya seperti tadi yang saya bilang 3 hari konsolidasi. Oke, kemudian saya lanjutkan smc.com. Ini ada Almi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa saham ini adalah saham-saham yang sangat jarang saya tradingkan. Selebihnya saham-saham yang terkait indeks ini banyak yang turun ya teman-teman. Oke, baik teman-teman. Tadi udah saya bahas ya untuk saham-saham yang terkait ini apa indeks seperti itu. Kita akan coba untuk refresh beberapa saham yang kemarin udah saya bahas. Oke, jadi teman-teman, beberapa saham yang kemarin saya bahas itu ternyata masih sebagian masih pada melanjutkan pergerakannya teman-teman ya. Yang di sekitar hari Rebo mungkin ya, Rebo, Kamis, Jumat itu saya lihat masih melanjutkan pergerakannya. Ini yang sebelumnya ya, sebelumnya ini yang mungkin hari Senin. Kalau dari sini memang banyak yang turun. Nah, ini KIN ya, KIN itu cukup oke. Kemudian Wika juga oke, masih lanjut. MAPI masih lanjut ya, mapanya masih ada jalan di tempat. AGII retracement ya teman-teman, tapi hitungannya geraknya sama. Nanti akan saya bahas, ini bukan yang utama mau saya bahas. Nah, kemudian ini Same hitungannya masih lanjut ya dari saya bahas sebelumnya itu kemarin. Kemudian Cepin tadi udah. Kemudian ini yang oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini teman-teman, ini adalah yang hari Rebo kalau nggak salah ya. Rebo saya bahas sahamnya apa aja. Ini yang ini BBTN ya. Ini yang hari Rebo saya bahas. BBTN itu hari Rabu ya, berarti hari Rabu tuh dia hampir candle yang ini dia hampir testing resistan. Namun demikian Kamisnya adalah doji ya, butuh konfirmasi, dan konfirmasinya adalah Jumat dia langsung support. Jadi ini saat ini dia berada di support, jadi gagal break menembus resistan. Padahal sebelumnya kan saya bahas yang ada sinyal cross up MA35 ya. Jadi ini mungkin bisa di skip aja dulu karena dia kembali ke support. Nah, kemudian BRIS ini bahasan saya ini adalah hari Rebo itu di sini tanggal 21 ya. 22 ya, Rebo saya bikin konten tuh di sini, dia yang gagal untuk menembus resistan teman-teman ya. Hari Rabu gagal menembus resistan, turun sedikit. Kamisnya dia rebound ya. Kemudian Jumatnya dia sampai di 50,8 retracement. Jadi boleh dibilang untuk BRIS sebenarnya dia sudah masuk ke skenario yang benar ya. Artinya ketika dia turun dari sini swing high-nya ke swing low ya. Ketika dia turun, dia rebound. Nah, reboundnya itu adalah targetnya adalah di 50 retracement. Ini sudah saya bahas sebelumnya ya. 50 retracement adalah area target kenaikan dia, dan dia udah sampai di situ dan akhirnya balik arah. Itu sangat mungkin, sangat umum. Nah, kemudian adalah Bank Niaga. Bank Niaga ini saya sampaikan karena secara pergerakan ini saham masih bagus. Masih di atas MA 200, MA pendeknya masih di atas MA yang menengah. Dan dalam pergerakannya dia memang sempat terkoreksi sampai 50 retracement ya di sini. Namun demikian closingnya ditarik sehingga pergerakan dia nyaris sempurna. Artinya bukan sempurna ya, tapi koreksinya hanya ringan sepanjang dia retracement. Karena koreksinya di dalam closingnya selalu ditutup di atas 38 retracement. Saat ini dia masih bermain di kisaran 23,6. Jadi ini secara tren masih cukup bagus. Namun demikian memang mungkin kalau ngambil di harga sekarang kurang begitu menarik ya teman-teman. Ditunggu aja dulu ketika dia mungkin terkoreksi di kisaran 1163 ya.
Nah, kemudian BTPS ini dari hari apa ya? Hari Rebo itu berarti saya pas dia berada di support. Di hari Rabu kalau nggak salah saya sampaikan beritanya adalah informasinya adalah untuk BTPS teman-teman perhatikan karena dia berada di support dan biasanya ini barang ketika berada di support dia mantul. Memang hari Kamisnya mantul, namun demikian Jumatnya dia terkena resistan di 23,6 retracement di sekitar 2800 ya teman-teman. Nah, untuk sementara memang jadinya gagal ya karena dia gagal menembus resistan terus balik arah seperti ini. Ya. Kita ambil aja supportnya lagi di sekitar 2650. Kemudian untuk AGII saya bahas terakhir tanggal 21, jadi ketika dia akan testing 23,6 retracement teman-teman. Di sini ya. Di area ini di sekitar 2280 ternyata Kamisnya dia balik arah, Jumatnya balik arah ya retracement. Jadi sementara supportnya dia kembali ke 50-nya di 2133, boleh juga ke 2090 ya. Kemudian terkait properti konstruksi ini cukup bagus ya. Saya bahas tuh ketika dia mau nembus di 23,6 retracement yaitu tanggal 21 itu di kisaran 819 WIKA, kemudian besoknya naik sampai 845. Namun demikian closingnya sedikit turun namun masih berada di atas support ya. Supportnya dia di 823. Kemudian PTPP boleh dibilang pergerakannya sama, rebound dari dasar. Nah, untuk yang terkait konstruksi infrastruktur konstruksi seperti ini teman-teman mungkin bisa perhatikan karena ini adalah akhir tahun walaupun sisanya beberapa hari saja ya, memang sepertinya kok bau-baunya nggak ada window dressing seperti itu, tapi who knows nanti tarikannya di bulan Januari. Saham-saham ini termasuk yang saat ini berada di dasar dengan pergerakan atau bentuk chart yang masih cukup menarik ya teman-teman. WIKA, PTPP, kemudian saya bahas juga ADI karya juga cukup oke secara pergerakan, masih cukup lebar rentangnya ya. Secara target dia resisten pertama 575, 632 dan kemudian sekitar 682 ya. ADI, WIKA, PTPP, ADI, WSKT kemudian. WSKT juga sama, hitungannya masih di bawah di dasar teman-teman, kemarin juga udah saya bahas. Resistannya 385, 405, 420 targetnya. Jadi secara pergerakan dia masih berada di 0 sampai 23 atau area-area spekulatif buy. Ingat ini masih berada di area spekulatif buy, jadi teman-teman masih harus berhati-hati juga. Kemudian Telkom juga cukup menarik, dia rebound dari dasar, hitungannya kisarannya masih di resistan pertama di 3775. Nah, MTEL ini hitungannya adalah ketika dia terkorek naik, retracement sedikit dan harganya terjaga ya teman-teman, terjaga di kisaran 38 retracement. Memang apa ya, satu saham tuh kalau naik apalagi sebelumnya ada titik yang lebih tinggi begini, ini sangat mungkin ketika dia naik akan ada perlawanan dari orang-orang yang ngebuang seperti itu. Tapi yang perlu kita lihat adalah ketika ada perlawanan itu apakah perlawannya berlebihan atau enggak. Kalau enggak ya kita mungkin bisa cukup ini kalau cukup pede kalau teman-teman membelinya sudah dari bawah. Terus kemudian teman-teman juga ingat ya, MTDL saya bahas hari Kamis itu masih dari Rebo itu masih di 541 teman-teman, 541 retracement. Nah sekarang dia udah berhasil ngelewatin 38, berhasil ngelewatin 50 dan non Sabtu bahkan sampai 78,6 retracement. Berhubung dia sudah lewatin 38,2 retracement teman-teman, maka di sini saya akan update untuk targetnya dia. Jadi saya akan beri batas dulu, target ini udah berhasil dilewatin. Maka berikutnya kita gunain target yang ini. Ya, kita gunain target yang ini, berarti target berikutnya di sini. 50 retracement pertama dilewatin, di target kedua ada di sini 615 ya, di 50 retracement tren yang lebih besar. Kemudian TPIA juga cukup oke teman-teman bisa perhatikan karena dia ternyata mampu bertahan di atas 50 retracement di 2445, resistan sekarang 2500, oke. Kemudian Adaro hari Rebo, Kamis. Rebo masih Rebo oke, Kamis oke, tapi Jumatnya anjlok ya sampai 38. Ini masih cukup terjaga di 38 retracement. Namun teman-teman perhatikan ya, 3780 itu adalah titik penting Adaro karena kalau break dari situ target ke 3660 ya. Kemudian untuk Akra, teman-teman masih ingat pesan saya bahwa Akra ini kalau terkoreksi biasanya reboundnya lumayan dan ini juga sudah
dari hari Rebo ya. Rebo itu adalah hari kedua setelah dia rebound tanggal 21 itu 1350, sekarang udah naik sekitar 100 poin ya. Akra Bumi juga kemarin sempat saya bahas juga. Oke, rebound 3 hari ini, namun demikian ini nih masih ada resistan candle ya teman-teman di kisaran 178. Untuk BP juga ini bahasan saya kemarin, rebound dari 61,8, target sementara 61,8 tuh di 155, kemudian targetnya 170 ya teman-teman. Masih cukup banyak ya. TCPI saya percepat aja, belum gerak walaupun dia cukup oke, tapi bergerak tapi tipis begitu. Kemudian SM ya, SMSM saya bahas dari tanggal 21, rebound 22, 23. Jadi kenaikannya cukup oke dari saya bahas tuh di 38, 50, 61 retracement ya. Kemudian HMSP masih belum kemana-mana hitungannya. Garuda Food rebound dari dasar tapi tipis-tipis saja ya. Ini memang barang-barang yang terkoreksi dalam. Kalau sudah mulai cukup terjaga penurunannya, sebaiknya dipantau kalau misalkan ada potensi rebound begitu. Kemudian ACES masih ingat ya teman-teman, hari Rebo saya bahas dia sedang testing 23,6 retracement. Kamisnya naik, Jumatnya dia sampai di 50 retracement. Memang kuncinya di 50 retracement dulu ya, saya garis dulu di 50 retracement di sini. Kalau berhasil melewati itu besok, kita mungkin langsung gunain aja di sini. Target berikutnya untuk AC adalah di 593 ya. Kemudian SSMS nggak kemana-mana sih saat ini. Secara tren dia masih ini ya, masih dalam koridor pergerakan dia. Secara tren masih dalam koridor pergerakan dia. Koreksinya kemarin cukup terjaga di kisaran mid bandnya ya. Kemudian BRPT, nah BRPT tadi udah saya singgung juga, rebound dari dasar tapi hitungannya masih dalam konsol area ya. Ya mungkin nggak terlalu berharap banyak karena sepertinya ini masih cukup suka untuk konsolidasi. Oke, terus teman-teman saya tambahkan ya, BRPT udah saya bahas, ESA ya, ESA juga biasanya saya bahas bareng, BRPT, ESA, TPIA. Ini hari apa itu ya? Ini baru ya, ini baru, bukan lanjutan yang kemarin. Ini adalah screen saya hari ini karena Jumat dia ada potensi rebound. Jumat ada rebound, apakah akan ada kelanjutan rebound? Oke, kita langsung gambar aja potensi dia kenaikannya, dimana resistan 943, kemudian 984 dan target 50 retracement di 1020. TPIA udah saya bahas ya teman-teman, Adikarya, Wika, PTPP, WSKT udah. Nah ini adalah terkait properti, yaitu SMRA, PLN ya. SMRA dia adalah retracement. Seberapa dalam dia retracement ya, kita lihat ternyata retracementnya dia sampai di 61,8 retracement dan rebound, jadi targetnya ke 38 retracement di 612. Sementara itu kalau bisa ngelewatin 612 maka potensi kenaikannya akan berlanjut. Namun demikian ada 50 retracement di 644, itu sekaligus merupakan MA 200. Saham terkait properti berikutnya yang juga mengalami retracement dalam kenaikannya adalah PLN ya, PLN. Oke, kita akan hapus dulu. Kita anggap ini adalah naik dan kemudian terkoreksi seperti ini. Nah, dia koreksinya adalah sampai di 50 retracement, rebound lagi. Jadi ini umum ya, koreksi dia umum, ketika naik terkoreksi sampai di 50 retracement dan ini udah mulai rebound. Nah, kalau teman-teman mau mengukur seberapa kuat dia rebound, kita lanjutkan seperti ini aja. Saat ini kenaikan dia sudah berhasil ngelewatin 23,6 retracement dan saat ini resistan berikutnya 157 di 38,2 retracement. Kemudian teman-teman bisa perhatikan juga buka secara chart ini cukup oke ya, secara chart cukup oke ini. Ada potensi rebound begitu. Resistan berhasil dilewatin di 28, 270, 278, target sementara di 284 seperti sebelumnya. 284 adalah 50 retracement, dia juga rebound balik dari situ, balik arah dari situ. MTDL tadi udah saya bahas di atas ya teman-teman. IMAS ini oke.
IMAX ini masih konsolidasi sih, masih belum jelas. Nah, IMAX di sini ini saya gambarkan yang sebelumnya, saya geser ke kiri. Jadi dia sudah sempat naik sampai 38 retracement, namun retest support lagi ya, retest support lagi, biasa seperti itu. Kemudian SAME juga saya masukkan bahasan sebelumnya teman-teman ya. SAME dulu kan kalau rebound dia kenceng ya yang dulu-dulu. Terus kemudian terakhir-terakhir ini sering ngeprank. Namun yang kemarin reboundnya cukup oke dan lanjut kenaikan dia sampai di 50 retracement dan bisa bertahan. Seperti janji saya sebelumnya, kalau dia berhasil bertahan di atas 50 retracement di sini, maka berikutnya kita harus membuat target kenaikan yang baru lagi di sini, di mana target kenaikan dari SAME ini adalah di 340 ya. Sementara target dia di 317 sudah berhasil. Target berikutnya di 347 ya. Kemudian LPKR ini tambahan aja ya teman-teman, karena harusnya saya bahas bareng SMRA tadi. Ini termasuk di screener juga tadi. Nah, dia ada rebound. Kita mungkin bisa ukur seberapa rebound dia dari sini. Nah, ini teman-teman kita ambil yang paling dekat aja ya. Kita ambil yang paling dekat aja begini. Resistan di 85, 89, kemudian target 93 ya. Itu aja. Nah, kemudian teman-teman masih ingat KIN, ini energi terbarukan yang saya bahas sebelum-sebelumnya. Dia itu sudah konsolidasi dan ini kemarin udah testing resistan 23,6 retracement. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini mungkin banyak sekali kekurangannya ya, karena saya sendiri sedang mudik. Tentu banyak saudara, banyak anak kecil. Namun demikian saya sudah menerapkan filter noise sehingga diharapkan background suara yang saya tidak inginkan masuk di rekaman saya berhasil saya minimalkan. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.